Halo guys, gue Wildan. Jadi beberapa minggu kemarin gue hunting foto makro selama 2 hari 1 malam di Curug Nangka dan nginep di sana. Dan gue menyempatkan untuk hunting malam di sana, tapi sayangnya sebelum gue hunting malam, gue menghilangkan memory card gue. Jadi gue nggak bisa share fauna nokturnal apa aja yang gue jumpai di sana. Kemudian gue memutuskan untuk beli memori pengganti, yaitu dari Lexar. Ini bentuknya seperti ini. Lexar Blue Series dengan kecepatan baca hingga 100 Mbps dan diklaim bisa record 4K. By the way, gue pakai Extreme Pro 32GB dan 64GB. Lexar bukan brand baru buat gue karena gue udah make Lexar dari 2020 untuk kamera gue dan sampai saat ini tidak ada masalah yang gue temui. Tapi ini adalah kali pertama gue nyobain si micro SD dari Lexar ini dan gue akan tes menggunakan 4K 60fps apakah Lexar Blue Series ini bisa melakukan pekerjaannya dengan baik atau malah sebaliknya. Kalau misalnya 60fps ini lancar di 4K, berarti untuk yang ke bawah-bawahnya untuk 2K dan Full HD kita asumsikan nggak akan ada masalah. Dan gue tertarik dengan Lexar si Blue Series ini karena speknya itu identik dengan si Extreme Pro 32GB. Nah, tapi sebelum kita nyobain memori ini, kalian tahu nggak sih ada kode atau simbol-simbol yang tertulis di memory card ini yang merepresentasikan spesifikasi memory card itu sendiri. Nah, yang pertama ada dimensi. Paling umum yang kita pakai ada SD card yang biasa digunakan untuk kamera DSLR dan micro SD untuk smartphone, action cam, dan drone. Tapi sebetulnya ada satu lagi yaitu mini SD, tapi penggunaannya juga sudah sangat jarang dipakai. Kemudian yang kedua ada kode atau simbol yang menunjukkan kapasitas SD card itu sendiri. Yaitu yang pertama ada HC atau high capacity, kapasitasnya 2 sampai 32 GB. Kemudian ada XC atau extended capacity yang kapasitasnya dari 32 GB sampai 2 TB. Dan satu lagi yang terakhir ada UC atau ultra capacity yang kapasitasnya dari 2 TB hingga 12 TB. Kemudian ketiga ada bus speed yang dilambangkan dengan angka Romawi 1 sampai 3. Tapi sebetulnya bus speed ini ada 6 tingkat kecepatan, yaitu yang pertama adalah kecepatan defaultnya, di mana kecepatan defaultnya ini bisa mencapai 12 Mbps. Kemudian ada HS atau high speed di tingkatan kedua, yaitu dengan kecepatan mencapai 25 Mbps. Kemudian ada UHS 1 yang biasa ditulis dengan angka Romawi 1 atau ultra high speed 1 yang bisa mencapai kecepatan 50 Mbps. Kemudian ada UHS 2 atau Ultra High Speed 2 yang biasa ditulis dengan angka Romawi 2 dan kecepatannya bisa mencapai 156 Mbps. Kemudian yang kelima ada UHS 3 atau Ultra High Speed 3 yang bisa mencapai kecepatan hingga 312 Mbps. Dan yang terakhir ada SD Express yang biasa ditulis dengan kode EX atau Express dan kecepatannya bisa mencapai 3 GB per second di PCIe Gen 4. Dan apabila kalian beli memori yang tidak ada simbol angka Romawinya atau ekspresnya, bisa diasumsikan bahwa kecepatan maksimal yang kalian dapat ada di 25 Mbps atau di range high speed. Kemudian yang keempat adalah kecepatan tulis. Pada memori ada 3 kode yang menginformasikan tentang kecepatan tulis, yaitu yang pertama adalah speed class. Dan speed class ini dibagi menjadi 5 tingkat kecepatan, yaitu C2, C4, C6, C8, dan C10. Masing-masing angka di belakang huruf tersebut menunjukkan kecepatan tulis minimum. Jadi contohnya kalau misalnya kita beli memori dengan kode atau simbol C10, berarti kita akan mendapatkan minimum transfer datanya 10 Mbps. Kemudian yang kedua ada UHS speed class. Nah, UHS speed class ini dibagi menjadi 2 tingkat kecepatan, yaitu U1 dan U3. Di mana U1 itu memiliki kecepatan minimum 10 Mbps dan U3 memiliki kecepatan 30 Mbps. Kalian nggak usah bingung UHS yang di kecepatan tulis dan UHS di kecepatan bus. Kalau di bus itu simbolnya Romawi dan kalau di
kecepatan tulisnya itu ditulis menggunakan kode U1 atau U3. Kemudian yang terakhir, di kode yang menunjukkan kecepatan tulis memori ada video speed class. Nah, ini cukup penting kalau kalian mencari memori yang digunakan untuk merekam video. Kalian harus memperhatikan di kode ini. Nah, video speed class ini memiliki 5 klasifikasi kecepatan, yaitu V6, V10, V30, V60, dan V90. Angka di belakang V itu menunjukkan kecepatan konstan minimum dalam perekaman video. Jadi kalau misalnya di Blue Series ini tertulis V30, pada saat kita merekam video itu kecepatan minimumnya, konstannya itu ada di 30 Mbps. Dan semakin besar kecepatan konstan minimumnya, itu akan lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir dari simbol-simbol yang ada di memori adalah application performance class yang menunjukkan bahwa SD card ini bisa diadopsi sebagai memori internal apabila gawai kalian support dengan fitur tersebut. Dan menurut SD Association, fitur ini bisa dipakai minimal pada Android 7.0 atau Marshmallow. Dan application performance ini memiliki dua klasifikasi, yaitu A1 dan A2, dengan A2 yang merupakan kelas tertingginya. Nah, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah gue udah tes memori ini menggunakan 4K 60 fps, dan gue tidak menemukan masalah sama sekali seperti frame rate yang drop atau mungkin frame yang hilang. Dan pas simpennya juga dia langsung ke save, jadi kita nggak nunggu dulu beberapa detik untuk memastikan si video itu tersimpan dengan baik. Dan gue juga udah tes kecepatan baca dan tulis memori ini, dan gue bandingkan dengan Extreme Pro 32GB yang gue punya. Ada 3 alasan kenapa kalian harus memilih Lexar 64 Gbps ini daripada Extreme Pro 32GB. Yang pertama, dia lebih murah, harganya setengahnya dari si 32GB Extreme Pro. Kemudian kapasitasnya juga lebih besar 2 kali dari si SanDisk Extreme Pro 32GB, dan kecepatan baca dan tulisnya itu sama. Karena yang tadi gue bilang di awal, memori ini secara spesifikasi itu identik, makanya gue tertarik untuk beli si memori Lexar Blue Series ini. Dan satu-satunya alasan untuk memilih SanDisk Extreme Pro adalah garansinya yang seumur hidup, sedangkan untuk Lexar ini ada di 10 tahun garansi. Oke, jadi segitu dulu review tentang Lexar Blue Series ini. Klik like kalau kalian suka video ini, share kalau video ini bermanfaat, dan kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan kalau ada pertanyaan seputar memori atau sanggahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.